Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya. Kita diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya. Perutusan agar kita menjadi saksi secara khusus nampak pada Lukas bab 24 ayat 48 ketika Tuhan Yesus sesudah menjelaskan seluruh isi kitab suci dan membuka pikiran para murid sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu Tuhan Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi konteks yang harus dipahami perutusan kita untuk menjadi saksi itu adalah saksi siapa? Jelas saksi Kristus. Mengapa kita perlu menjadi saksi Kristus? Karena kita telah mengalami secara personal, tentu saja dalam gereja, bahwa kita telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang wafat dan bangkit. Dan itu tidak lain adalah menggenapi seluruh isi kitab suci. Sebagaimana Tuhan tadi katakan bahwa dirinya sebenarnya menggenapi seluruh isi kitab suci. Dan berita pengampunan, pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Sebenarnya kemudian dalam Kisah Rasul, sebelum Yesus Kristus Tuhan kita naik ke surga, Dia mengulangi kata-kata yang sama. Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata ujung bumi sama dengan kepada segala bangsa. Kita semua diundang menjadi saksi. Saksi itu diangkat dari dunia pengadilan. Dalam pengadilan ada saksi yang memberatkan, tetapi ada juga saksi yang meringankan. Tentu kita adalah saksi yang membuat Tuhan Yesus semakin diyakinkan bahwa Dia adalah Juru Selamat dunia. Itu mengandaikan apa? Mengandaikan bahwa kita sendiri telah mengalami diselamatkan tadi. Kita telah mengalami ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam setiap perayaan Ekaristi, penebusan, pengampunan dosa, penyelamatan, itu bukan hanya kita dengarkan melalui pewartaan sabda, dan Tuhan hadir dalam sabdanya. Tidak hanya kita kenangkan dan sungguh-sungguh hadir saat doa syukur agung apa yang kita kenangkan, yaitu penebusan Tuhan melalui wafat dan kebangkitan Kristus itu. Tapi dengan komuni suci, kita menerima
buah penebusan itu. Dengan komuni suci, kita menerima buah penyelamatan, pengampunan dosa. Maka dengan adorasi sebenarnya, kita mensyukuri apa yang telah kita terima dalam Ekaristi. Dan dengan adorasi itu, kesatuan dengan Kristus yang menyelamatkan, yang menebus dan telah mengampuni dosa kita, itu dinikmati dalam tanda kutip. Dinikmati artinya diperdalam. Sehingga Kristus yang sudah tinggal dalam diri kita berkat komuni kudus tadi, dalam adorasi itu diperdalam relasi kesatuannya dengan kita. Kristus memang datang di hati kita. Telah datang dalam diri kita bahkan secara sakramental dengan penyambutan komuni. Tapi itu baru proses pertama. Proses berikutnya adalah dicerna. Seperti halnya makanan masuk ke mulut, itu barulah tahap pertama dari proses untuk menjadi sehat. Di sana ada proses masuk melalui kerongkongan, masuk melalui lambung, dan mulai diolah di lambung dengan berbagai enzim, berbagai zat untuk menghancurkan makanan itu untuk menjadi makanan. Lalu dipilih dalam proses pencernaan itu, mana yang bermanfaat untuk tubuh, mana yang tidak, maka segera untuk dibuang melalui proses usus. Nah, itu tidak selesai hanya dengan 1 menit, 2 menit, tapi bisa berjam-jam. Dan kita mesti ingat, penerimaan komuni suci adalah bagian awal dari seluruh kesatuan kita dengan Tuhan. Dan adorasi justru saat semacam pencernaan itu terjadi, kalau itu makanan. Tapi komuni itu bukannya soal makanan, tapi adalah menerima tubuh Tuhan sendiri, yang berarti tekanan utamanya adalah kesatuan, relasi, hubungan dengan Tuhan. Dan inilah yang membuat kita berani untuk menjadi saksi, karena kita sudah mengalami kesatuan dengan Tuhan. Dan kesaksian itu melalui hidup kita dengan pancaran wajah yang sehat karena Kristus yang telah kita cerna. Maksudnya dalam hubungan yang semakin erat mesra dengannya dan nampak dalam perbuatan, perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Maka adorasi adalah saat kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.